Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa shalawatul masnunatu khamsun al-aidani ay sholatu aidil fitri wa aidil adha wal kusufani ila akhiriha. Wa sholawatu utawi pira-pira sholat al-masnunatu kang den sunahake iku khamsun ana 5. Al-aidani suwiji iku sholat riyaya loro ay sholatu aidil fitri tegese sholat aidul fitri sholat riyaya fitrah wa aidil adha lan aidul adha sholat riyaya kurban wal kusufani lan sholat gerhana loro ay sholatu kusufi syamsi tegese sholat gerhana srengenge wa khusyufil qamari lan sholat gerhana rembulan wal istisqa'u lan sholat istisqa ay sholatuhu tegese sholat istisqa sholat njaluk siraman njaluk udan wa sunanu utawi pira-pira sholat sunnah atabi'atu kang manut lil faraidi maring sholat fardu wa yu'abbaru lan den ibaratake anha saking as-sunanu atabi'atu aidon halimaneh bisunnati kelawan aran sholat sunnah ar-ratibati sunnah rawatib wahya utawi as-sunnah ar-ratibah iku sab'ata asyara rakaatan sab'ata asyara 17 apane rakaate rakaatal fajri suwiji 2 rakaate salat fajar wa arbaun lan 4 qabla dzuhuri ing dalem sadurunge salat zuhur wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dahu sakwise zuhur wa arbaun lan 4 rakaat qabla al-asri sadurunge salat asar wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi sakwise salat maghrib wa thalathun lan 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalem sakwise salat isya yutiru kang witir sapa wong bil wahidati kelawan sak rakaat minhuna saking witir minhuna saking thalathun ya kena walau wahidatu utawi witir sepisan atau witir sak rakaat hiya utawi al wahidah iku aqallu luweh kidik-kidike iku aqallul witri luweh kidik-kidike salat witir wa aktsaruhu utawi akeh-akeh salat witir iku 11 apane rakaate wa waqtuhu utawi waktune salat witir iku bayna salatil isya'i antarane salat isya wa tulu'il fajri lan metune fajar falau autara lamun salat witir sapa wong qablal isya'i sadurunge salat isya amdan kelawan sengaja au sahwan utawa lali lam yuqtadda mongko ora den wilang-wilang bihi kelawan witir waratibu utawi salat rawatib al muakkadu kang den kukuhake maksudnya sholat sunnah rawatib muakkad mindalika saking mengkono 17 kulihi ya sakabehane iku asyru rakaatin 10 pira-pira rakaat rakaatani ya 2 rakaat qabla subuhi sadurunge subuh wa rakaatani lan 2 rakaat qabla dhuhri sadurunge zuhur wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha sakwise zuhur wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal maghribi sakwise maghrib
wa rakaatani lan 2 rakaat ba'dal isya'i sawise isya. Ki rada dawa sisantine. Wa thalathu nawafila utawi 3 pira-pira salat sunnah muakkadatun kang den kukuhake ghairu tabiatin kang ora manut apa thalathu nawafila muakkadat lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Ahaduha utawi salah suwijine thalathu nawafila iku sholatul laili salat bengi, maksude tahajud. Wa naflu utawi salat sunnah al mutlaqu kang mutlak. Bahkan ning kene diberi keterangan salat mutlak, salat malam mutlak fil laili ing dalem wektu bengi. Oh, iki ngene. Wa naflu utawi salat sunnah al mutlaqu sunnah mutlak fil laili ing dalem wektu bengi iku afdalu luweh utama minan nafli saking salat sunnah al mutlaqi sunnah mutlak fin nahari ing dalem wektu awan. Wa naflu utawi salat sunnah mutlak mau wasatul laili ing dalem tengah-tengah wengi iku afdalu luweh utama summa akhirahu nuli akhire al-lail iku afdalu luweh utama. Wa hadza utawi iki-ikilah liman iku kedue wong kosama kang bagi sapa man alaila ing wektu wengi athlasan ing telu berarti 3 waktu. Wasani utawi kang kapindho iku salat duha wa aqalluha utawi luweh gedhe-gedheke salat duha iku rakaatani 2 rakaat wa aktaruha utawi akeh-akehe salat duha iku sinta asyarata rolas apane rakaatan rakaate. Wa waqtuha utawi wektune salat duha iku min irtifa utawa diwasolke min irtifa isyamsi saking munggahi srengenge ila zawaliha tumeka maring lingsire srengenge kama kaya barang atau kaya dawuh kala kang wis dawuhake ing sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fit tahqiqi ing dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab lan kitab syarah muhadzab. Wa thalithu utawi kang kaping 3 iku sholatu tarawih salat tarawih. Wahya utawi sholatu tarawih iku isruna 20 apane rakaatan rakaat bi asri taslimaten kelawan 10 pira-pira salaman fi kulli lailatin ing dalem saben wengi min ramadhana saking Ramadan. Wa jumlatuha utawi jumlahe salat tarawih iku khamsu tarwihatin 5 leren wayan wilan niat sapa asahsu wong suwiji bikuli rakaat ini kelawan saben-saben rakaat at-tarawih ing salat tarawih au qiyama ramadhana utawa jumenengake bulan Ramadan walau lan namun salat sapa wong arba rakaatin ing 4 pira-pira rakaat minha saking tarawih bitaslimaten kelawan salaman wahidatin kang siji lam tasihah mongko ora sah. Wa waqtuha utai waktune salat tarawih iku baina salatil isya'i ing antarane salat isya wa tulil fajri lan metune fajar, maksudnya fajar shadiq. Jadi lebih panjang tidak apa-apa. Ini menjelaskan tentang salat sunnah. Salat sunnah yang disebutkan di dalam fasal ini ada salat sunnah 5 salat sunnah. Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah yang memang awal pensyariatannya itu dianjurkan atau disunahkan atau kaifiyah tata cara sholatnya itu ditunaikan dengan berjamaah, itu ada 5. Kemudian ada sholat mutlak, ada sholat rawatib. Ini ada sholat mutlak, ada sholat rawatib. Kemudian ada sholat tidak rawatib tapi muakkadat, tapi pembagiannya seperti itu. Tapi kalau di pembahasan atau di dalam kitab yang lain
bisa lebih difahami lagi atau lebih disimpulkan lagi, sholat sunnah itu ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah muqayyadah, muqayyad, mutlak sama muqayyad. Mutlak itu adalah sholat yang tidak terkait dengan sebab tertentu atau tidak terkait dengan waktu tertentu. Jadi kapanpun itu bisa ditunaikan, bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, di mana dia berkehendak atau berkeinginan untuk menunaikan sholat itu ya sholat saja kan gitu. Sholatnya niatnya sholat apa ya, niat sholat sunnah mutlak gitu saja. Usoli rokata sunnatil mutlak atau usoli sunatan mutlaki, misalnya usoli sunatal mutlaki rokatani misalnya. Terserah, itu hanya redaksi. Intinya adalah waktu itu tidak ditentukan oleh sebab maupun waktu. Nah, sholat yang tidak terkait dengan waktu ataupun sebab tertentu itu namanya sholat sunnah mutlak. Berapa kali ya bebas, mau sholat 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, tapi tetap dengan sebuah aturan atau kaifiyah 2 rakaat 1 kali salam, tidak 4 rakaat 1 salam, tidak. Kemudian sholat sunnah yang muqayyad atau muqayyadah. Ini nanti ada 2, ada muqayyad biwaktin, ada muqayyad bisabab, yaitu sholat sunnah yang terikat atau diikatkan dengan waktu tertentu atau dengan sebab tertentu. Kalau yang dengan waktu tertentu itu nanti termasuk sholat rawatib, sholat tarawih, itu namanya diikat dengan waktu tertentu. Artinya dia berbarengan dengan waktu tertentu. Sholat rawatib itu adalah sholat yang tabi'ah lil faraid tadi, sholat yang mengikuti dengan sholat fardu. Sholat tarawih ya berarti dia waktunya sudah ditentukan, di mana dia setelah sholat isya. Sholat duha ya berarti di waktu min tulu'il fajri, itu setelah fajar itu terbit qadra rumhin. Kalau di dalam waktu sholatnya itu kan, kalau matahari sudah naik sekiranya 1 tombak, atau kalau hitungan jam ya sekira 15 menit setelah tulu'il fajri, bukan tulu'il fajri, tulu'i syamsi, ya terbitnya matahari. Terbitnya matahari 15 menit kemudian sekitar itu sudah masuk waktu duha, dan itu sampai siang, sampai masuknya waktu duhur. Itu ada muqayyad biwaktin, ada muqayyad bisabab. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah, kenapa sholat ya? Karena ada jenazah. Istisqa itu termasuk muqayyad bisabab. Kenapa? Sholat di mana sholat itu dilakukan karena ada sebab tertentu. Apa? Minta hujan, minta siraman ketika kemarau panjang, sulit untuk mendapatkan air, ya maka kemudian disunnahkan untuk menunaikan sholat sunnah, namanya sholat sunnah istisqa. Nah ini kita kembali ke fasal ini. Ada 5 sholat ya, ada 5 sholat yang memang asal pensyariatannya itu kaifiyahnya adalah dengan berjamaah. Artinya ya kaifiyah dengan berjamaah itu adalah afdol, meskipun boleh seandainya kita melakukan dengan tidak berjamaah ya, tidak berjamaah. Tapi ya sebagian atau mayoritas ulama tetap kalau kaifiyahnya awalnya adalah berjamaah ya harus berjamaah. Ini la 5 itu adalah sholat id. Sholat id nomor 1 dan 2, sholat id Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini kaifiyahnya sama, ya kan, 2 rakaat, yang mana rakaat pertama diawali dengan 7 takbir, rakaat kedua diawali dengan 5 takbir. Takbiratul ihram tidak termasuk. Takbiratul ihram tidak termasuk. Jadi yang rakaat pertama 8 beserta dengan takbiratul ihram, rakaat kedua 6 takbir beserta dengan takbir intikal dari sujud ke rakaat kedua. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha kaifiyahnya sama. Waktunya kapan? Ya tadi setelah masuk waktu duha. Ini insya Allah sudah mafhum lah ini untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha.
Yang ketiga dan keempat gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau gerhana matahari itu dengan kaf, kusufil syamsi. Kalau gerhana rembulan pakai khusyufil qamari. Gerhana, ada gerhana matahari ya sholat 2 rakaat, ada gerhana rembulan sholat 2 rakaat, dan syariatnya adalah dengan jamaah. Jamaah itu minimal 2 orang. Nah, kaifiyahnya itu nanti ada, sebenarnya ada fasal tersendiri, ya kan. Dalam 1 rakaat ada 2 rukuk, yaitu dalam 1 rakaat ada 2 rukuk. Kemudian istisqa, sholat karena minta siraman, minta disiram dari langit, ya, maksudnya minta hujan. Kalau kemarau, misalkan di kemarau yang panjang, bagi daerah-daerah yang sekiranya sulit air, ya kan, ada air tapi harus menempuh perjalanan jauh atau harus membeli misalkan dan sebagainya, maka di situ sholat istisqa saja. Siapa tahu Allah kabulkan doa di sholat istisqa itu, kemudian Allah turunkan hujan. Ini. Kemudian sholat rawatib atau sholat yang tabi'ah lil faraid, ini jumlahnya ada 17 rakaat, ya kan. Nah, sholat rawatib itu nanti ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah, gitu. Yang sholat ghairu yang mu'akkadah, ya, yang mu'akkadah tadi ada 10, ya kan, ada 10 rakaat tadi. Yang 10 rakaat itu adalah 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 sebelum maghrib, 2 setelah isya, itu yang mu'akkadah. Berarti sisanya itu berarti ghairu mu'akkadah. Tapi kedua-duanya sunnah. Mu'akkad itu dikukuhkan. Kalau yang tidak mu'akkadah berarti ya hanya sunnah biasa. Maka adik-adik atau teman-teman, sekiranya waktu itu kok mepet untuk menjalankan yang rawatib tadi, pilihlah yang mu'akkadah dulu. Misalkan duhur itu kan, sebelum duhur itu kan 4 rakaat. 4 rakaat yang 2 mu'akkadah, yang 2 rakaat ghairu mu'akkadah, maka cukup 2 rakaat. Tapi kalau misalkan mau 4 rakaat ya lebih baik, karena menambah yang mu'akkadah dengan yang ghairu mu'akkadah, tapi tetap dengan kaifiyah 2 rakaat 1 salaman. Tidak boleh 4 rakaat itu 1 salaman, tidak boleh. Nanti dikhawatirkan akan menyerupai sholat zuhur itu sendiri. Yang tidak paham, loh ini kok sudah sholat zuhur misalkan, itu akan menyerupai sholat zuhur. Maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk kemudian termasuk mu'akkadah tapi bukan tabi'ah lil faraid. Ya, ada 3 macam sholat: mu'akkadah, ghairu tabi'ah lil faraid. Mu'akkadah tapi tidak mengikuti atau tidak terikat bersamaan dengan waktu sholat faraid, sholat fardu. Ada sholat malam, ya, tahajud. Jenengan mau tahajud setelah isya boleh, ya, tapi kalau dalam qaul yang lebih masyhur ya harus tidur dulu. Maksudnya setelah sholat tidur 1 menit, 5 menit, atau tertidur, ya kan, saking ngantuknya tertidur walaupun hanya 1 menit, kemudian setelah tertidur tadi sholat tahajud, itu sudah boleh, gitu. Atau sampai sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh, itu sholat malam atau di tengah malam. Cuman di sini dikatakan sholat malam, sholat sunnah di waktu malam itu lebih utama daripada sholat sunnah di waktu siang. Kemudian di malam itu sendiri nanti dibagi 3, ada awal, ada tengah, ada akhir, begitu. Yang paling utama itu ada yang mengatakan tengah, ada yang mengatakan akhirnya, itu kan dibagi 3, ada yang tengah, berarti tengah malam, ada yang sepertiga di malam terakhir. Itu kalau dibagi, katakan misalkan maghrib itu jam 6, misalkan subuh itu jam 4, berarti kan ada berapa jam itu? Ada 10 jam,
Ya, 10 jam itu dibagi 3 saja, misalkan berarti 3 jam pertama, 3 sekian jam pertama itu adalah waktu awal, 3 lebih sekian jam, 3 jam lebih sekian menit itu waktu di tengah malam, kemudian 3 jam lebih sekian menit akhir itu masuk di waktu akhir malam. Lah itu dikira-kira saja dihitung. Nah, itu. Tapi kalau menurut saya permasalahan baik atau tidak itu bukan pada waktunya, tapi istiqomahnya, gitu. Istiqomahnya, kalau bisa istiqomah di akhir sekalian sholat subuh itu lebih utama daripada kita sholat di tengah malam kemudian subuhnya menjadi kesiangan, yaitu malah tidak baik. Atau kita sholat malam tapi tidak kontinu, tidak istiqomah, kadang sholat kadang tidak, kadang sholat kadang tidak, ya itu juga bukan afdol. Afdolnya ya istiqomahnya itu tadi. Lah sholat malam tahajud itu berapa rakaat? Ya itu bebas artinya bebas itu karena termasuk sholat mutlak itu. Adapun pembatasan, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, itu adalah qaul. Tapi kalau diniatkan adalah sholat malam itu adalah sebagai sholat sunnah mutlak gitu, wa naflu al mutlaqu fil lail, maka ya tidak ada jumlah tertentu. Tapi kalau mau diniatkan qiyamul lail dalam arti tahajud, ya cukup 8 atau 12 kan itu. Tapi tetap dengan kaifiyah 2 rakaat 1 salaman. Ini yang kedua sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat atau sampai 12 rakaat. Waktunya tadi setelah matahari naik atau ke sekitar 15 menit setelah setelah tulu isyamsi. Setelah tulu isyamsi, atau dalam bahasanya irtifa isyamsi ila zawaliha. Jadi matahari itu sudah naik, sudah condong ke atas. Kalau dalam kitab lain itu disebutkan qadara rumhin, sekitar 1 penumbak. Kalau mengukurnya dulu seperti itu. Kalau sekarang ya sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Nanti dilihat di jadwal sholat. Maka bagi yang pengen mengistiqomahkan sholat sunnah itu harus paham jadwal sholat. Ini waktunya sudah masuk duha atau belum, kan itu. Sebenarnya sebelum duha itu ada lagi namanya sholat sunnah suruk syamsi. Jadi sebelum duha sholat suruk dulu 2 rakaat, baru sholat duha 2 sampai 12 rakaat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian yang ketiga sholat tarawih. Nah, ini oleh mu'alif atau musannif, sholat tarawih dalam madhab syafi'iyah itu adalah isyruna rakaatan, 20 rakaat dengan 10 salaman, ya kan? 20 rakaat dengan 10 salaman, artinya 2 rakaat 1 kali salam, 2 bukan 4. Nyuwun sewu, karena ada sebagian yang menggunakan 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam. Tapi yang benar adalah 2 rakaat 1 salam, sehingga 20 rakaat itu dengan 10 salaman. Ini dalam madhab Syafi'iyah. 23 itu 3-nya adalah witir. Jadi jangan salah paham. Berapa rakaat salat tarawih 23 itu salah. 23 itu adalah 20 tarawih, 3-nya witir. Maka bagi yang maka ketika sudah sholat 20 rakaat tarawih itu misalkan tidak witir, itu tidak apa-apa. Nanti witirnya nanti malam kalau sekiranya pengen sholat malam. Tapi kalau misalkan sudah witir gandeng atau bersamaan dengan sholat tarawih, nanti malam sholat tahajud kemudian nambah witir lagi, boleh enggak? Ya boleh, itu boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan ya tidak perlu, karena tadi sudah witir. Maksudnya kalau sudah witir digandeng dengan tarawih, nanti malamnya pengen tahajud
tidak usah ditutup dengan sholat witir lagi kan itu. Tapi kalau mau witir lagi ya juga tidak apa-apa. Itu ini jadi 20 rakaat sholat tarawih, 3-nya adalah witir. Adapun yang berpendapat bukan jumlah 20 ya, itu sak monggo, itu karena memang beda madhab saja. Kalau madhab kita, madhab Syafi'iyah ya 20 plus 3 witir itu dengan 10 salaman atau 2. Karena saya pernah mendapati itu 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 salam itu tidak masyhur di dalam madhab kita. Ini kemudian ini kaifiyah yang disampaikan oleh musannaf di dalam kitab ini, setiap 2 rakaat harus niat. Setiap 2 rakaat harus niat. Jadi niatnya tidak di rakaat awal, tapi setiap kali 2 rakaat itu kan salam. Lah nanti ketika memperbarui rakaat baru kan dengan takbiratul ihram lagi. Lah ketika takbiratul ihram itu harus juga dengan niat. Wa yanwi asy-syakhsu bi kulli raka'ataini at-tarawiha au qiyama ramadhana. Itu usolli sunnatat tarawih raka'ataini misalkan, atau sholli raka'ataini minat tarawihi misalkan, dan sebagainya. Itu hanya redaksi contoh niat saja, karena niat itu kan tempatnya di hati. Talafutnya itu sunnah, dan talafut itu banyak versi karena memang itu hanya kaifiyah saja, kaifiyah yang tidak wajib gitu. Itu walau sholat arba'a rakaatin minha bi taslimatin wahidatin lam tasih. Ini ditegaskan, apabila sholat 4 rakaat dari tarawih itu 4 rakaat dengan 1 salam maka tidak sah. Waktunya setelah sholat isya sampai munculnya fajar shadiq. Berarti setelah sholat isya baru sampai fajar shadiq, artinya sampai subuh. Bagaimana kalau orang itu sholat tarawih sebelum sholat isya? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia sholat sunnah sebelum sholat isya, namanya sholat ba'diyah maghrib atau sholat sunnah mutlak, tidak apa-apa. Tapi kalau belum sholat isya kok niatnya sholat tarawih, tidak boleh. Jadi misalkan kita datang ke masjid terlambat, masbuk, ternyata jamaah itu sudah menunaikan sholat tarawih, kita belum sholat isya, ya kita sholat isya dulu. Kita sholat isya dulu munfaridan sendiri, kemudian ketika selesai ikut jamaah sholat tarawih. Tidak boleh kita sholat tarawih dulu kemudian nanti sholat isya, tidak boleh. Jadi lebih baik nanti kita menambah rakaat sholat tarawih sendiri ketika jamaah sudah selesai, daripada kita ikut jamaah sholat tarawih selesai kemudian kita menambah yang wajib. Karena secara umum kaidah itu kan tetap wajib itu didahulukan yang sunnah. Sholat isya-nya wajib, tarawihnya adalah sunnah. Dan memang secara kaifiyah aturan main sholat tarawih itu setelah sholat isya, dan tidak harus nyambung. Artinya misalkan kita selesai sholat isya, apakah harus langsung sholat tarawih? Tidak. Sholat isya di awal waktu, nanti sholat tarawihnya kita sholat di malam sebelum sahur misalkan, ya tidak apa-apa, tidak harus nyambung. Intinya adalah sholat isya itu di awal dulu, atau sholat isya itu dilakukan sebelum sholat tarawih. Ini beberapa sholat sunnah, sholat yang disunnahkan. Ya, sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu tidak dosa. Tapi tetap yang tadi yang muakkadah ini ya, sebisa mungkin kita bisa menjalankan, karena namanya sholat sunnah atau dalam bahasa lain itu disebut nafilah. Nafilah itu kan artinya ziyadah, ibadah yang punya fungsi untuk menambah kualitas ibadah kita. Atau dalam bahasa lain, nafilah itu diartikan penambal. Penambal itu ibarat misalkan ada ban bocor, maka itu menambal kebocoran. Artinya bisa jadi kita tidak sadar
sholat fardu kita itu tidak khusyuk. Ya mesti, saya kira mesti sholat fardu kita tidak khusyuk. Kemudian sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat fardu itu mungkin kita ada yang tertinggal, maka dengan menjalankan sholat-sholat sunnah itu akan menambal ketidaksempurnaan sholat fardu kita karena tidak khusyuk misalnya seperti itu. Tapi kalau kekurangan sholat fardu itu karena rukun ataupun syarat ya harus dikodok. Tapi kalau kekurangan atau ketidaksempurnaan itu dikarenakan suasana batin, kekhusyukan kita, ketidaktenangan kita saat sholat itu bisa ditambal atau dilengkapi, disempurnakan dengan sholat sunnah lainnya. Maka kenapa setiap sholat fardu itu diiringi dengan sholat rawatib, baik yang muakkadah maupun ghairu muakkadah. Maka sebisa mungkin monggo lah, ini pesan bagi saya sendiri dan bagi teman-teman semuanya, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun kita pilih yang muakkadah saja, syukur yang ghairu muakkadah juga ini kalau sebisa mungkin tetap dilaksanakan. Ini demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka